al-fitnati wa ibtigha'ata fayattabi'una ma tashabaha fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtighaa'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sudah lewat dari itu, mari sama-sama kita simak apa yang akan nanti disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Ruslan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudhillu man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bil ihsani ihsanan wa bisabri najatan wa ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diberi kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah. Tadi pagi bisa sarapan, ya. Saya tadi bilang Ustaz ini karena lihat singkong, wah ini harus dikurangi sedikit, makan 1-2 cukup lah. Sadar-sadar udah setengah piring. Ya Masya Allah, mudah-mudahan jadi keberkahan. Hari ini kita akan merujuk, jadi kita akan bahas tentang goror, ya, goror atau ketidakjelasan. 90% dalam bab muamalah, dalam bab jual beli, syirkah, kerjasama, itu kalau ada masalah, itu 90% diakibatkan oleh goror. Jadi kalau misalnya ada satu problem di dalam jual beli, ya, atau ada satu masalah di dalam satu kerjasama bisnis, kemudian dia berakhir dengan konflik, maka biasanya menganalisis terjadinya pertikaian atau konflik bahkan sengketa di dalam bisnis, itu bisa kami pastikan 90% itu karena goror. Ya, ada sekitar hampir setahun yang lalu ada satu kasus, ya, dua-duanya ini masalah tanah. Ya, biasanya kalau masalah tanah itu fee-nya berapa? Masalah 3%. Oh, baik. Ada yang bilang 2,5%. Artinya berkisar di situ. Nah, dua orang ini sahabatan, sama-sama akhlakan. Pokoknya kalau kita bilang ini dua orang ini tuh udah malang melintang di dalam dunia permaklatan. Suatu saat yang satunya ini kebetulan dia pengen jual tanahnya. Walhasil karena dia pikir semakin banyak yang menjual, semakin banyak, ya. Akhirnya dia minta tolong sahabatnya yang sama-sama maklar, tolong dong jualin, ya. Apa yang terjadi? Ternyata sahabatnya ini berhasil menjualkan tanah itu dengan harga 2 miliar.
Yang jadi problem adalah yang berhasil menjualkan ini dia tanya, Ustaz, saya jual tanah dia 2 miliar tapi hanya diajak makan di rumah makan Padang sebagai tanda terima kasih. Saya tanya, seharusnya Bapak dapat berapa? Seharusnya saya itu dapat 2,5% kali 2 miliar. Berapa itu? 50 juta. Iya, 50 juta. Saya tanya, di awal diangkatkan atau tidak? Enggak usah. Baik. Antum dalam anggapannya, nah kan sama-sama makolah, masa dia nggak paham? Sementara temannya ini anggapannya, masa teman sendiri pakai ini juga? Nah ini ketidakjelasan di awal, gorok, sehingga apa yang terjadi? Konflik dan sengketa itu dipastikan terjadi. Makanya Allah itu sudah menegaskan, inna yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi syaitan itu pengen manusia itu berkonflik, bersengketa lewat khamar, lewat maisir, lewat goror. Ada lagi dalam kerjasama bisnis. Jadi mereka berdua kerjasama. Di awal bagi hasilnya itu tidak ditentukan berapa. Jadi dia kasih modal, mereka sepakat nanti bagi hasil. Tapi hasilnya ini tidak disebutkan berapa. Waktu muncul hasilnya terjadi pembagian, yang satu merasa ada kezaliman di dalam pembagian. Akhirnya apa yang terjadi? Konflik. Sedekat apapun antum, sekuat apapun ikatan yang kemudian terjadi, mau saudara, mau teman, ya, mau kakak beradik sekalipun. Kita bicara ikatan yang lebih kuat dari teman, ikatan yang lebih kuat dari saudara, kakak beradik. Seberapa sering Bapak Ibu mendengar kakak beradik konflik dalam urusan harta? Sering. Apalagi kerjasama. Maka goror ini kalau dia masuk, orang-orang sudah habis, Pak. Ya. Mau antum rajin sholat, antum rajin ibadah, tapi kalau nggak perhatiin goror ini, maka terjadi sengketa. Maka hari ini kita akan bahas lagi goror ini kayak gimana, Ustaz? Goror itu ketidakjelasan, majhul aqibah, sesuatu yang akibatnya itu jahalah, dia nggak jelas. Ya. Maka kalau ada orang yang nggak jelas, udah pakai istilah ini, antum goror, nggak jelas. Jangan. Yang jelas goror ini itu sama dengan satu situasi di mana kita itu nggak bisa melihat dengan baik, kayak apa, remang-remang, kayak warung remang-remang begitu. Ya. Mari kita lihat. Saya agak parau sedikit ya. Baik. Jadi goror itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya tipuan. Ya. Kalau menurut ahli fikih fuqaha itu transaksi yang akhirnya ini nggak jelas. Kita nggak tahu tentang akhir dari transaksi ini itu gimana, kita nggak tahu. Contoh paling sederhana, misalnya Pak Yoris punya pohon mangga, ya. Ada kan? Pak Yoris punya pohon mangga lagi berbuah. Saya lewat, saya lihat
sepohon. Ya. Oh boleh Ustaz. Berapa Ustaz mau tawar? Dalam perkiraan saya ini mangga sekilo di pasar 10.000. Ini kemungkinan di atas pohon ini paling ada 50 kilo. Oke, maka saya tawar 35, ya, 350.000. Dengan harapan nanti saya untung 150.000. Pak Yoris lihat, Ustaz nawar 350.000. Paling ada cuma 20 kilo aja. Kata Pak Yoris, oke Ustaz, dengan harapan Pak Yoris untung 150.000. Gak jelas nih, mana yang untung, mana yang rugi. Akhirnya diturunin. Ternyata banyak mangga yang kagak kelihatan. Dia ngumpet di balik dedaunan. Waktu diturunin beratnya 100 kilo. Yang maju siapa? Pak Yoris. Aduh, rugi. Ternyata ada 100 kilo. Tapi gimana kalau ketika diturunin beratnya cuma 10 kilo? Saya yang rugi. Nah ini goror. Orang tuh kalau beli durian dari pohon waktu masih berbunga itu goror, haram hukumnya. Saya pernah tukang durian. Bang, beli di mana? Oh ini udah dibeli dari masih berbunga. Belum kelihatan udah kami beli. Maksudnya gimana? Jadi kebun durian yang nggak ada pohon. Ini saya beli 2 pohon. Saya belinya dari dia masih berbunga. Nah, saya bilang Pak itu haram, nggak boleh. Goror. Kenapa goror? Kami nggak jelas. Kita nggak pernah tahu nanti ternyata dia itu berbuah bagus atau tidak. Kalau ternyata musim hujan gagal panen, petani senang. Alhamdulillah kemarin untung udah saya jual waktu masih berbunga. Buktinya gagal. Nah, maka itu contoh. Nanti kita akan lihat dalam transaksi modern seperti apa. Ya, saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah kayak kita beli kucing dalam karung, gitu ya. Yang jual beli waktu itu siapa yang nanya di sini? Beli tentang apa? Beli pakaian bekas satu bal-balan, ya. Di mana di situ tuh kadang-kadang misalnya dia beli 5 juta. Untung-untungan katanya. Kalau barangnya lebih bagus, maka dia bisa untung. Kalau barangnya jelek, maka dia rugi. Nah, jadi rugi itu sebenarnya turunan dari goror. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, Allah itu menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang dengan cara batil. Dan goror ini makan harta orang lain dengan cara batil. Ya pokoknya manusia itu berkonflik. Kalau dalam urusan harta 90% dipastikan ada goror yang masuk. Dia itu kayak racun. Dia kalau sudah masuk, mau antum itu sekuat apapun hubungan udah puluhan tahun kita ini temenan dari kecil, itu pasti rusak. Karena dia itu memang tujuan goror bikin rusak ukhuwah mereka. Ya. Nah itu lewat goror. Makanya kita lihat satu, goror itu bisa masuk lewat motif. Ya, motif, niat. Terjadi sesuatu peristiwa di mana temannya ini WhatsApp ke sahabat ini dekat banget. Di rekening antum ada masuk uang 10 juta. Oke? Oh, dapat balasan kayak begini.
2 hari kemudian temennya datang, mana 10 juta kembali? Lah, antum ngasih? Enggak ngasih, itu orang nitip. Rekening anak kebetulan lagi diblokir, makanya minta transfer ke antum. Kalau yang nerima dia sangkanya hadiah, yang ngasih dia itu, tapi bahasa itu nggak jelas. Makanya hati-hati dengan niat. Ada kalau Bapak Ibu dikasih sesuatu sama orang, tanya. Kita mempertegas motif. Ini apa? Hadiah? Alhamdulillah. Ini apa? Titipan buat dia. Baik, anak jaga. Maka kejelasan akad itu harus diperjelas. Jangan sampai dia abu-abu. Ini bahaya. Tiba-tiba dikasih duit, ternyata titipan. Besok-besok diminta. Akadnya kalau di awal nggak jelas, di akhir pasti mereka akan bermasalah. Jadi satu, dia bisa muncul dari apa? Motif. 2, gharar bisa muncul dari kuantitas. Ya, dulu di kampung-kampung itu sering terjadi namanya ijol. Apa itu ijol? Membeli pada saat baru ditanam. Nanti kalau panen, dia yang memiliki semua. Ini haram, gharar. Kalau nelayan itu dulu ada yang membeli tangkapan nelayan sebelum mereka melaut. Pokoknya saya kasih kamu 2 juta, semua tangkapan hari ini buat saya. Nah, itu gharar. Ini haram hukumnya. Kualitas. Dulu tuh waktu zamannya kurban, ada yang nanya, apa hukumnya? Saya beli anak sapi yang masih dalam perut induknya. Jadi ada orang punya sapi, ya, sapinya ini lagi hamil, anaknya sudah dibeli sama orang lain. Ini haram, gharar, tidak jelas. Memang Bapak Ibu bisa memastikan ini anak sapi dia lahir sehat, kakinya ada 4, kan nggak mungkin. Maka itu gharar. Kemudian dalam harga, nah ini harga ini penting sekali. Harga ini siapa yang pedagang di sini? Pedagang. Menentukan harga ini mudah atau sulit? Baik. Oh baik. Jadi beliau pasarnya ada sulit dibaca. Ada yang mampu tapi pelit, ada yang pelit tapi tidak mampu. Artinya sulit baca pasar. Ini kondisi pasar ini harus kita baca. Baru kita bisa bikin harga. Ya misalnya mereka akan lihat dari apa, tingkat pendapatan. Mereka akan lihat dari ya pokoknya semua hal itu dipelajari agar harga itu tidak salah untuk diri. Harga ini bisa muncul kalau tidak diperhatikan dengan baik. Contoh, ya, orang ini banyak menyepelekan yang namanya harga. Bahasanya apa? Harga mah gampang, entar aja belakangan. Pertemanan lebih penting dari harga, begitu. Maka kalau terjadi jual beli, ya temennya menawar, dia cincailah, antum kayak baru kenal aja, ya udah mau pulang aja dulu, pakai aja dulu. Harga urusan bapak ini nggak sadar. Saat itulah iblis itu sudah mulai kemudian menari di atas genderang orang yang diletakkan.
nggak sah. Misal, taruhlah saya ini mau beli motor Ustaz Edi atau Ustaz Edi, bayangan saya ini tahun segini paling harganya 10 juta pasaran. Maka saya akan menawar dengan harga berapa kira-kira Bapak Ibu kalau temennya jualan, dia jual 10 juta, nawarnya berapa kira-kira? 11. Bapak Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah kalau ada yang dagang, beliau tahu yang dagang ini uang. Jadi kata Imam Abu Yusuf, ada nenek-nenek jualan kain harganya 100 dirham, dia bilang kemurahan. Ini nenek-nenek kalau dibilang kemurahan, naikinnya 2 kali lipat. Oh mantap ini yang beli. Apa katanya? Masih kemurahan, naikin. Dia naikin jadi 3 kali lipat, 300 dirham. Bagaimana kata Imam Abu Hanifah? Masih kemurahan, naikin. Itu berhenti di 400 dirham. Ini pembeli lokal ya Imam Abu Hanifah begitu. Abdurrahman bin Auf, jangankan orang butuh, dia tahu ada orang dagangannya kata laku dibeli semua. Dulu kan di Madinah pernah kejadian, orangnya tuh pada busuk semuanya, diporong semua satu Madinah sama Abdurrahman bin Auf. Sengaja dia beliau mau untung karena duitnya kebanyakan. Makanya doanya itu ya Allah miskinkan. Itu doanya ya Abdurrahman bin Auf. Saya nggak, anda nggak berani doa. Abdurrahman bin Auf itu doanya kayak gitu. Beli korma busuk nggak apa-apa, biar saya rugi sekalian. Datang gubernur dari Yaman, ada wabah di sana. Kata tadi ahli medis di zaman ini, wabah hanya bisa selesai dengan korma busuk. Akhirnya diborong lagi dari Abdurrahman bin Auf, harganya lebih mahal. Begitu ya. Maka kita balik lagi. Ya. Kalau misalnya ada saudara kita jual 10 juta, kira-kira kita tawar berapa? 8. Ya. Biar tawar menawar itu dibolehkan. Tapi mudah-mudahan jemaah Nurul Iman sama kayak Imam Abu Hanifah sama Abdurrahman bin Auf bukan nawar. Kalau nawar itu kan dia nurunin. Apa bahasanya kalau naikin? Dia beri up ya? Jangan ya. Misalnya Ustaz jual 10 juta, bukan jual, tapi saya tahu tuh secara harga tuh ini paling 10 juta. Saya mau nawar nih 9 juta. Kata Ustaz ini juta, kayak baru aja sama saya. Ya, udah bonus, harga, nah aman. Makin senang dong saya. Tadinya saya mau tawar berapa? 9. Digituin bayangan saya 6 dapat nih. Betul. Karena kan bahasanya udah harga belakangan. Udah saya bawa minggu depan Ustaz Edi lagi mohon maaf, bisa ditransfer ke rekening saya harganya baik. Berapa Ustaz? 12 juta. Begitu. Bagaimana perasaan saya? Loh, katanya teman, katanya apa tadi? Jinjaya. itu tuh banget. Maka dia ini bikin kita ini bisa sengketa, bisa konflik. Udah tuh akhirnya saya bayar 12. Besok-besok ketemu Ustaz Edi, gimana perasaan saya? Masih kayak dulu? Jujur Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini dengan orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu, perasaannya masih sama. Bertahun-tahun itu kalau ketemu dalam hatinya tuh dia gondok.
ini orang ini. Makanya harga itu kita harus perhatikan dengan baik karena potensi gorornya itu sangat tinggi sekali. Barang dulu ada namanya bai'ul masar, mula masa, bai'ul mahdum. Ya. Dulu tuh orang Arab Jahiliyah kalau beli tanah, mereka nggak pakai ukuran, tapi mereka pakai selemparan batu. Ya. Jadi misalnya antum saya beli selemparan batu, bagaimana? Nanti antum lempar itu batu sejauh mana dia mendarat, nah itu jadi milik antum. Ini bahaya kalau zaman sekarang mau beli tanah dia cari itu ada lempar lembing anu kita sini nanti ada bayar sama dia lempar lewat sampai lewat yang punya tanah masuk tanah orang. Itu nggak boleh. Sama halnya jual beli dulu itu mulai masa itu cuma megang doang Pak di dalam, tapi dia nggak boleh lihat. Hanya boleh megang tapi nggak boleh dilihat. Ini juga dulu di Batam itu ada satu pasar di mana mereka jual elektronik. Ya, jualnya itu per satu plastik, gitu kan? Misalnya satu plastik 5 juta, Bapak itu nggak boleh lihat di dalam, nggak boleh lihat. Ya kalau dapat handphone, kamera masih berfungsi, kemungkinan harganya bisa jauh di atas 5 juta. Tapi kalau lagi atas, bisa jadi itu satu plastik nggak ada harganya sama sekali, rusak semua. Ini barang. Maka kemudian kita diperintahkan untuk kemudian menghindari perkara golok ini karena dia bisa kemudian membuat kita berkonflik satu dengan yang lain. Ya, dalam syariat Islam ini maqasid atau tujuan maqasid syariah itu diantaranya hifzul mal, menjaga harta. Maka segala sesuatu yang bisa merugikan harta orang lain itu diminimalisir. Jadi pencegahannya itu preventif Pak. Kalau Islam itu pencegahannya sebelum kejadian itu udah dicegah. Jadi manajemen resikonya itu sudah dilakukan jauh sebelum itu terjadi. Contoh, nggak boleh beli di atas belian orang lain, nggak boleh jual di atas jualan orang lain, itu diatur dalam Islam. Ya, bahkan bukan hanya dalam jual beli, dalam ibadah nikah nggak boleh mengkhitbah di atas khitbah orang lain, itu nggak boleh. Ya, ini kadang-kadang kan dalam jual beli, Pak Minto jualnya 10 juta, ini kita lagi tawar-menawar, belum selesai tawar-menawar. Oke, tiba-tiba saya datang, Pak Didi, memang Pak Minto jual berapa? 10 juta Ustaz. Oh, sudah selesai jual beli? Belum. Kita masih dalam proses tawar-menawar, belum putus dia lazim atau tidak. Tiba-tiba saya bilang sama Pak Minto, udah sama saya aja, nanti saya kasih 9 juta. Saya tanya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Itu terlarang. Menjual di atas jualan orang lain itu dilarang. Sebagaimana membeli di atas belian orang lain itu dilarang. Ya. Ini ada orang sudah melakukan jual beli udah yang beli juga dia tahu bahwa ini orang udah dia masih bisa emang dibeli berapa, dia belinya 10 juta udah DP 1 juta, udah mana Anda bayar 11 juta balikin DP, boleh atau tidak? Ya, boleh. Itu terlarang. Itu terlarang.
Pernah ada satu kejadian pada tahun 2008, saya masih ingat tahunnya karena saat itu saya ada di daerah itu menemani orang ini dan dia itu sedang melakukan transaksi jual beli tanah. Oke, dia jual 550 juta. Ya, 550 juta. Ini orang udah panjang hari itu di bank. Saya temenin dia karena mereka mau mencairkan sisanya. Ya. Itu sisa 300 juta. Hari pagi itu dia dapat telepon. Ada yang nawar 700 juta. Cash saat itu juga. Tahun 2008. Apa hukumnya itu sudah? Saya terima 700, maka saya kembalikan 250 mereka, tapi larang. Hakim sudah melakukan jual beli dengan orang lain, sudah terikat karena dia sudah melakukan pembayaran berkode. Ya, sempat ini juga ya, gak halal bedanya 150 juta di tahun 2008 itu besar sekali. Hanya ketaatan itu tidak akan pernah merugikan manusia, justru keluar dari ketaatan akan merugikan manusia. Antum lanjut apa yang sudah disepakati, ya, antum penuhi sebagaimana Allah sampaikan, wa aufu bil uqud, penuhi akad-akad itu, insya Allah antum akan diberkahi, antum akan diberikan kelancaran rezeki berlipat dari apa yang antum harapkan sekarang. Alhamdulillah, orangnya masya Allah sekarang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari berkah agak serak. Jadi kita tanya jawab. Baik, para jemaah, silakan, ada pertanyaan? Silakan. ya, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seandainya kita mempunyai sebidang tanah, kita jual, tapi kita tawar-tawarkan gitu, ke Pak Kadil, Pak Nidin, ada 10. Masing-masing pihak ini sudah menawar. Baik. Apakah boleh kita memberikan ke, tapi tanpa sudah pengetahuan bahwa oh itu Pak Kadil sudah menawar, Pak Kadil sudah menawar. Baik. Baik. Kita Pak Kadil menawar lebih tinggi. Baik. Bapak yang lain juga sudah menawar juga. Baik. Terus teruskan. Baik. Baik. Masih. Sama-sama. Kalau ini beda kasusnya, karena jual belinya kita lakukan secara terbuka. Ya. Beda kalau misalnya jual beli kita secara personal, yang dilarang itu di situ. Tapi kalau jual beli kita mengiklankan barang, ialah mengumumkan. Berarti di sini kita mempersilahkan siapa saja untuk menawar. Tapi yang nggak boleh itu ketika sedang terjadi jual beli tapi secara personal yang sudah berjalan. Ya, tapi kalau misalnya dia memang iklankan itu umum siapapun boleh, nah ini monggo siapapun boleh tawar-menawar sampai dapat harga pas, tancap gas. Allah. Silakan. Ada ibu-ibu lewat pagi ini. Kayaknya ibu-ibu dulu beliau angkat tangan duluan ya. Habis itu baru pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai yang tadi ketika kita jual beli, kemudian sudah
sudah ditawar oleh orang lain, kita tidak boleh memberikan kepada atau transaksi kepada orang lain. Nah, dalam diri saya pribadi itu apa sebenarnya utang pelajaran atau sesuatu yang bisa kita petik? Kenapa kita tidak boleh memberikan kepada orang lain? Misalnya kita mungkin yang transaksi pertama itu misalnya ya yang baik-baik gitu, tidak apa ya, tidak dengan membuat pihak pertama itu misalnya terluka atau bagaimana gitu. Saya tidak baik-baik. Pelajarannya apa itu Ustaz? Kita tidak boleh memberikan kepada orang lain. Waalaikumsalam. Jadi maksud dari tidak boleh menjual di atas jualan orang lain, atau tidak boleh membeli di atas belian orang lain. Kalau misalnya ibu jual sesuatu secara terbuka, berarti siapapun boleh tawar. Jika kemudian ibu ditawar, ternyata ada tawaran yang lebih baik, monggo silakan diterima. Yang dilarang di sini jual beli yang sedang berlangsung, ya, terjadi secara personal, kemudian kita masuk di tengah. Nah, ini yang nggak boleh. Apa pelajarannya? Agar tidak terjadi konflik, agar tidak terjadi sengketa, agar tidak terjadi perselisihan, ya. Karena perselisihan ini atau sengketa ini, kalau dalam Islam dia nggak selesai di dunia, maka dia diulang di akhirat. Nah, inilah bahayanya terjadi sengketa atau sakit hati dalam urusan apapun di dunia. Makanya segala yang bisa menimbulkan sengketa dalam Islam itu diminimalisir ya. Kalau bisa jangan. Nah, makanya jual di atas jualan orang, beli di atas belian orang itu dilarang selama mereka ini masih berlangsung jual prosesnya. Tapi kalau ibu jualnya secara terbuka, monggo siapapun boleh masuk. Ya, tapi kalau ibu sedang jual secara personal, ya, misalnya belum selesai itu, ya, selesaikan dulu. Misalnya nggak jadi, mohon maaf saya nggak jadi jual kepada ibu. Nah, ini tidak repot. Ya, wallahu a'lam. Wallahu. Pagi ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ngomong ini tentang nyewa-menyewa. Kalau seandainya kita punya kontrakan gitu ya, terus dikontrak dengan orang yang tidak seiman kita, itu bagaimana? Artinya kalau seandainya dalam kegiatan sehari-hari kontrakan itu untuk ibadah mereka, jadi saya membatalkan itu. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kontrakan disewa oleh orang yang tidak seiman dengan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum, muamalah ini tidak terbatas satu dengan yang lain. Ya. Kalau ibadah itu terbatas, yang bisa beribadah hanya semua orang dalam Islam. Non-Muslim bisa ikut Jumatan, non-Muslim bisa ikut Jumatan, tidak bisa. Non-Muslim bisa bayar zakat, tidak bisa. Non-Muslim boleh datang ke hajatan kita, boleh. Jual beli, boleh kita jual kepada seorang Nasrani, boleh. Boleh kita beli dari seorang Nasrani, boleh. Selama itu sesuatu yang mubah dan hak. Intinya muamalah ini tidak terbatas hanya dengan Muslim dan Muslim, tapi dia luas. Jelas?
maka ada orang yang secara jual beli fikih rukun syarat terpenuhi, selesai, beres. Contoh, saya punya bisnis warnet, misal warnet sekarang belum ada ya, bangkrut semua. Ini bicara warnet zaman dulu. Dia datang, dia bayar, akad, selesai. Entah nanti dia itu apa namanya, buka situs-situs yang haram, bukan urusan saya. Saya punya hotel, hotelnya ini orang datang, dia nyewa, selesai. Secara fikih itu sudah selesai. Tapi ada orang tidak hanya secara rukun syarat fikih terpenuhi, dia naik satu tingkat lebih tinggi, namanya warok. Warok itu dia lebih berhati-hati. Menyewakan kepada lulus boleh, silakan. Cuma mungkin karena dia warok, nanti dipakai misalnya untuk apa segala macam yang bertentangan, dia minum khamar di dalam atau apapun. Wah, ini bisa bikin saya ikut. Nah, untuk makanya dia jadi, tapi secara umum boleh saja ya, secara umum boleh saja. Seperti secara umum dan fikih sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya ibu, saya takut dia minum khamar, saya takut dia membuat sesuatu yang bermaksiat, akhirnya saya tidak menerima. Silakan, itu keputusan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa mau bertanya yang tadi contoh seperti nelayan misalnya, tadi kita nelayan, kita kasih uang 2 juta, hasil kerja kita itu jelas berkoror. Nah kalau misal ini nelayan ini kita modalin Ustaz, kita belikan dia perahunya, kita isi minyaknya, tapi setelah nanti dia dapat hasil tangkapan, semua hasilnya itu harus dibuat kepada kita. Nah nanti hasil bulannya itu kita potonglah minyaknya, potonglah biaya. Nah itu yang pertama perahunya. Nah perahunya kalau sudah lunas itu milik dia. Nah itu bagaimana hasilnya itu Ustaz? Boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini modalinnya ini mutangin atau kerjasama? Mutangin atau modal ini harus diperjelas karena nanti status hukumnya tergantung akad di awal. Ini ibu mutangin atau ibu modalin? Jadi orang dulu nih Ustaz, tapi angkatnya perahunya nanti itu kalau dia kan dicicil seperti itu Ustaz. Baik. Ya kan dimodalin itu dan hasil. Tapi nanti hasilnya harus jual ke ibu. Iya. Baik. Ada hadis yang kemudian mengatakan tidak halal menggabungkan baik dengan salaf. Salaf itu hutang. Tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli. Contoh, ada petani, saya hutangi, tapi dengan syarat nanti hasil panen kamu harus jual ke saya. La yahillu, tidak halal. Jadi, kenapa? Karena nanti harganya sudah tidak normal. Betul. Karena saya punya hutang, saya terintimidasi dengan hutang. Karena saya ngasih modal, otomatis akan terintimidasi. Sebenarnya bisa pakai akad di sini. Akadnya itu ada namanya musyarakah mutanaqisah. Ibu bersyirkah dengan dia.
Ibu punya modal, dia punya tenaga. Ibu beli dulu buat dia motor dan lain-lain, maksudnya motor atau motor ikan. Kami orang timur itu bilangnya itu bukan motor ikan, itu maksudnya bukan motor ini tapi yang biasa melaut. Nanti bagi hasilnya ditentukan, oke? Terus kepemilikan nanti lama-lama berkurang. Ya, ibu 100% punya motor ikan dan lain-lain. Bulan depan punya ibu tinggal 90, dia sudah 10. Bulan depan ibu tinggal 80, dia 20. Lama-lama sampai dia 100%, ibu sudah 0. Tapi ibu sudah dapat bagi hasil. Ya. Usahakan kita tidak memberikan syarat dalam jual beli atau kerjasama yang syaratnya ini bisa membebani rekan transaksi. Ya. Saya kasih modal tapi dengan syarat, makanya ini kan sama. Nah ya itu baik wasal, tidak halal menggabungkan jual beli dengan hutang. Di sini kita modalin dia, mungkin bahasa kita modal tapi prakteknya dia hutang. Ya, dan kita kasih syarat, ya kamu syaratnya harus jual ke saya. Nah itu nggak boleh. Kalau itu pemberian modal, maka saya tanya di awal itu kasih modal atau hutang. Begitu. Ya. Nanti insya Allah kita bahas dalam syirkah. Baik, ada lagi? Pak Didi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustaz. Karena kalau kita ini misalnya dagang, Ustaz, jadi sebulan itu misalnya pendapatan pemasukan itu misalnya 1 juta. Kemudian kita punya anggaran proyeksi, berarti nanti setahun itu kan bisa dapat 12 juta. Walaupun tidak memperjalanan ada deviasi, bisa lebih, bisa kurang, yang relatif masih terukur. Kira-kira boleh nggak kalau kita, pertanyaan itu boleh nggak kita itu membuat anggaran? Terus saya ngomong sama Pak Irwan. Pak Irwan punya ruko. Pak, tahun depan nanti saya sewa rukonya ya. Karena harganya 10 juta, insya Allah ketutup ini, karena sebulannya kan 1 juta. Itu pertanyaan pertama. Boleh nggak kita menganggarkan yang kira-kira akan terjadi itu nanti dengan proyeksi bulanan yang akan kita terima. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mau beli sesuatu jasanya, tapi di situ ada program diskon. Jadi misalnya harga jasa itu 2 juta. Kalau kita belanja sekian dapat diskon 500.000. Kalau belanja sekian dapat diskon 1 juta. Kalau belanja sekian kita dapat diskon 2 juta. Artinya boleh nggak kita memanfaatkan diskon itu dengan belanja, misalnya dapat belanja sejuta, kita dapat barang, tapi jasa itu kita dapat hanya bayar sama kurang. Yang kedua, kalau memang boleh tapi nggak kita lakukan, apakah itu kita melakukan suatu pembasiran atau itu? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan pertama saya agak kurang jelas. Kita boleh nggak memproyeksi keuntungan, ya? Kemudian menyewa ruko, di mana ini masih jadi ya? Tahun depan saya sewa ruko. Kalau tahun depan nanti saya mau nyewa. Jadi belum ada transaksi. Belum. Anggarannya kita proyeksikan. Boleh. Kita memproyeksikan sesuatu itu boleh. Artinya kan dalam rencana bisnis itu ada orang dia bisa memproyeksi nanti kemungkinan saya rugi begini, saya untung kemungkinan begini ya. Kalau proyeksi secara internal, ya tanpa kemudian dia itu
dikaitkan dengan hal lain itu masih boleh. Contoh, ini proyeksi saya bisa untung 2 juta per bulan, proyeksi saya. Maka saya kerjasama sama orang lain yang mau ngasih modal, dan saya bilang sama dia, nanti antum bagi hasil dapat 1 juta setiap bulan. Nah ini terlarang. Ini terlarang. Karena dia sudah menominalkan sesuatu dan ini berkaitan dengan akad dengan orang lain, memastikan sesuatu yang belum tentu dia dapatkan. Tapi kalau proyeksi secara perusahaan itu masih boleh jawab. Tapi nggak boleh ketika proyeksi itu kemudian kita aplikasikan dalam bentuk misalnya di proyeksi kami bisa dapat untung 10 juta tiap bulan, maka itu nanti kami kasih 5 juta. Itu nggak boleh. Dia hanya boleh memberikan bagi hasil dari proyeksi dia dengan notasi persentase, bukan nominal. Artinya ya kalau untung saya bulan ini cuma 1 juta, antum dapat 500. Kalau ternyata bulan kedua 10 juta, ya antum dapat 5 juta. Artinya itu kan berdasarkan persentase. Seperti itu. Yang kedua, beli 2 dapat boleh, itu boleh insyaallah. Yang penting seperti yang saya sampaikan, pemberian diskon ini bukan akal-akalan. Beli 2 dapat diskon 50%. Karena yang 50% ini diambil dari markup harga yang 2 ini. Ini kan berarti dia kasih muqassah atau pengurangan, tapi hakikatnya dia naikkan dari harga itu. Karena bahasanya diskon itu kan muqassah. Muqassah itu termasuk sedekah. Sedekah itu adalah ketika kita mengurangi harga kepada pembeli. Itu maksudnya sedekah. Tapi jangan sampai bahasanya sedekah, tapi ternyata hakikatnya ini bukan sedekah. Uang saya tarik dari dia juga dari 2 harga yang awal. Nah itu yang tidak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya diskon itu tidak kita ambil, Baik. itu apakah kita Mubazir? Enggak juga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Kalau seandainya ini dana hemat, Baik. ada kesempatan kita bisa belanja hemat, Baik. tapi kita nggak lakukan, Baik. itu juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, Enggak apa-apa. sampai jumpa. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya ini Ustaz tentang uang muka atau DP. Satu, lewat perjanjian, pembatalan setelah lewat perjanjian. Yang kedua, uang muka tidak dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next kita bahas tentang DP. Karena DP ini panjang jawabannya. Namanya bay'ul. Karena kalau jelasin saya harus jelaskan bisa lebih dari setengah jam. Karena ada ulama yang membolehkan, ulama yang tidak membolehkan. Kenapa urun ini tidak diharamkan sama sebagian? Kenapa urun ini dibolehkan oleh sebagian? Bagaimana statusnya tidak jadi beli uang halus? Gimana kalau nggak jadi hanya biaya operasional yang dipotong? Nggak boleh ambil untung dari GPA, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena kalau bahas sekarang cukup panjang. Ya. Apa alasan urun mereka haramkan? Karena urun ini kan sebagian harga yang sudah dikasih di awal. Nanti kalau jadi beli, baru harga bisa disempurnakan dengan baru izin nanti. Tentu berarti harus hadir bulan depan karena bahasnya. Nanti tolong diingatkan langsung saja hukum DP dalam muamalah. Karena banyak itu bukan hanya dalam jual beli, Pak. Orang masuk sekolah pakai apa? DP. Nggak jadi masuk DP hangus. Naik haji pakai DP. Nggak jadi haji DP hangus. Padahal sudah ada perjanjian. Nah ini nanti dibahas.
demikian yang kajian kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Salah satu mungkin yang jadi garis besarnya adalah tadi Bapak Ustaz sampaikan bahwa ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala tidak bakal merugikan kita sebagai umat. Akhirul dakwah, mari sama-sama kita bacakan doa untuk majelis. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.